Kita masuk pada perayaan liturgis dari Misa Lilin itu seperti apa. Mari kita lihat apa itu sebenarnya Misa Lilin. Misa Lilin adalah perayaan hari ke-40 setelah Natal. Jadi hari ke-40 setelah Natal untuk memperingati persembahan bayi Yesus ke Bait Allah yang ada di Yerusalem. Kita masuk pada perayaan liturgis dari Misa Lilin itu seperti apa. Kita sudah ingat bagian depan sudah aku sebut, dalam setiap kalender liturgi 2 Februari selalu dinyatakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Itulah nama resminya. Dengan ada keterangan pemberkatan lilin. Itulah kenapa kita bisa mengenal Misa Lilin. Ini Misa Lilin itu sebutan populer. Sebutan populer untuk pesta tadi adalah Misa Lilin, yaitu perayaan hari ke-40 setelah Natal untuk memperingati persembahan bayi Yesus ke Bait Allah di Yerusalem. Perhitungannya sudah disampaikan pada saat pembahasan mengenai landasan Alkitabiah. Kalau kita hitung hari pertama 25 Desember, hari ke-40 jatuhnya persis pada 2 Februari. Bagian ini sudah kita hitung secara rinci berdasarkan ayat-ayat Alkitab tadi. Maka kita mendapati istilah Misa Lilin itu sebenarnya sebuah nama populer. Menjadi populer, meskipun kalau di Indonesia tidak populer, ya oke lah. Karena apa? Ya, karena setiap 2 Februari perayaannya dirayakan, tapi lilinnya tidak dinyalakan. Nah, ini yang terjadi sebenarnya. Semua paroki pastilah merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Saya yakin semua merayakan, karena kalender liturgi menyatakan demikian. Tetapi tidak semua, bahkan hampir hilang di Indonesia, penyalaan dan pemberkatan lilin. Sekarang ku sampaikan bagaimana sejarah singkatnya perayaan ini. Perayaan liturgis hari ke-40 setelah Natal itu awal mulanya ada di kota suci Yerusalem pada abad ke-4. Kita tahu saudara-saudari, sebelum abad ke-4 perayaan-perayaan itu sangat sederhana karena gereja Katolik belum mengalami kebebasan. Baru nanti mulai tahun 313 mengalami kebebasan. Tidak lain tidak bukan, itu adalah abad yang keempat. Itulah kenapa di berbagai tempat pada abad yang keempat mulai berkembang perayaan-perayaan liturgis. Awalnya dulu sebelum abad keempat ya hanya Paskah saja. Kemudian Natal, yang lain-lain tentu tidak banyak ada perayaan liturgi karena perayaan liturgi tidak sebebas pada abad keempat. Ketika mulai bebas, muncul di Yerusalem perayaan liturgi hari ke-40 setelah Natal. Ini seperti menjadi paralel, saudara-saudari. Ada hari ke-40 setelah Natal, ada hari ke-40 setelah Paskah. Sehingga hubungan antara Paskah dan Natal itu diparalelkan. Coba perhatikan. Hari ke-40 setelah Paskah itu hari kenaikan Tuhan ke surga. Hari ke-40 setelah Natal, hari persembahan Yesus ke Bait Allah. Itu awal mulanya di Yerusalem. Sehingga menjadi paralel. Hubungan Natal dan Paskah menjadi sangat manis dan sangat cantik hubungannya. Dan juga angka 40 itu angka yang cantik dalam Alkitab. Kalau kita ngomong 40, hari ke-40, 40 tahun, hitungan angka 40. Itu Alkitabiah sekali. Itu angka yang cantik karena angka yang berkali-kali disebut dalam Alkitab 40, 40, 40. Dari Yerusalem, perayaan itu kemudian menyebar ke seluruh dunia Kristen, sampai juga ke barat, sampai ke Roma tentu saja. Menyebar ke Armenia, menyebar juga ke wilayah-wilayah yang sekarang negara Turki, kalau zaman dulu adalah Konstantinopel, ke Alexandria, ke Syria. Intinya kemudian menjadi dirayakan di segala tempat yang pada saat itu menganut agama Kristen. Itu Kristen yang dimaksud, Kristen yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik, yaitu gereja Katolik yang pada waktu itu sudah ada karena nyambung sampai pada zaman para rasul. Kemudian di barat, yaitu di Roma, karena Natalnya jatuh pada 25 Desember, perayaan hari ke-40 diselenggarakan setiap 2 Februari. Kita sudah menghitungnya. Kenapa kok 2 Februari? Karena kalender di barat adalah kalender Romawi yang kemudian diubah dari kalender Julian menjadi kalender Gregorian. Dasarnya adalah kalender orang Roma, awalnya kalender Julian. Kemudian dijadikan kalender gereja Katolik, diubah namanya dan perhitungannya menjadi kalender Gregorian.
Kalau Natalnya 25 Desember, maka hari ke-40 Februari itu yang terjadi di barat. Di timur agak lain karena kalender mereka masih menggunakan kalender Julian. Meskipun beberapa Katolik Timur sudah mengadopsi juga kalender Gregorian. Ini agak rumit, oke kita nggak usah bahas. Tapi intinya, karena kita menggunakan kalender Gregorian, maka hari ke-40 itu jatuh pada 2 Februari. Saya nggak terlalu mau masuk kepada teknis urusan kalender. Intinya hari ke-40 jatuhnya 2 Februari untuk Roma, untuk kalender yang ada di barat. Dan secara tradisional, perayaan 2 Februari itu menutup masa Natal. Pada zaman sekarang, setelah Konsili Vatikan kedua, kita menutup masa Natal lebih cepat dari waktu sebelum Konsili Vatikan kedua. Jadi pada saat Konsili Vatikan kedua ada beberapa pemugaran liturgi termasuk masa Natal. Kalau sebelumnya masa Natal ditutup setelah 40 hari. Kurang lebihnya mirip dengan masa Paskah, kurang lebihnya. Tentu ada sedikit perbedaan karena masa Paskah punya juga Pentakosta, yaitu hari yang ke-50. Tapi kurang lebih penutupannya agak panjang gitu maksud saya. Kalau setelah Konsili Vatikan kedua sedikit agak pendek, tentu saya tidak akan masuk pada hal teknis, ini bisa menjadi PR lain lagi, tapi intinya secara tradisional pada liturgi di barat, perayaan 2 Februari itu adalah penutupan masa Natal. Dalam liturgi di timur, yaitu gereja-gereja timur, baik ortodoks maupun katolik, perayaan tersebut dinamakan dengan perayaan Hipapante, yaitu penekanannya ada pada perjumpaan Simeon dengan bayi Yesus. Perjumpaan Simeon dengan bayi Yesus menghasilkan suatu pernyataan nubuat Yesus sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Maka penekanan di timur kuat pada bagian itu. Karena kita liturginya liturgi barat, maka kita akan fokus pada liturgi barat saja, yaitu liturgi Romawi. Di barat, di Roma, perayaan itu memperingati 3 hal sekaligus yang sudah kita lihat landasan Alkitabiahnya. Yang pertama diperingati perjumpaan Simeon dengan bayi Yesus. Ini paralel dengan liturgi timur. Yang kedua bersamaan atau simultan persembahan bayi Yesus. Dan yang ketiga penyucian atau penahiran Bunda Maria. Jadi di barat 3 sekaligus penekanan ini dirayakan pada 2 Februari menutup masa Natal. Nah, dalam ritus Latin atau ritus Roma sebelum Konsili Vatikan kedua, yaitu dalam Missale Romanum 1962 yang sudah dibuat Missale Romanum itu sejak pada masa Konsili Trente, tapi redaksi yang terakhir adalah tahun 1962. Ini bukunya, yaitu Missale Romanum 1962. Ini ritus lama sebelum Vatikan kedua. Ini saya juga bisa merayakan Misa MR62 ini. Dalam ritus Latin sebelum Konsili Vatikan kedua, yaitu Missale Romanum 1962, perayaan 2 Februari disebut dalam bahasa Latin Purificatio Beate Maria Virginis, atau kalau terjemahan bahasa Indonesia, penyucian Santa Perawan Maria. Itu sebelum tahun 62. 2 Februari dinamakan perayaan penyucian atau penahiran Santa Perawan Maria. Ingat bahwa liturgi Romawi menekankan 3 hal sekaligus. Meskipun dalam penamaannya yang ditekankan adalah penyucian Bunda Maria atau penahiran hari ke-40. Itu yang menjadi penekanannya. Namun kalau kita melihat setelah pemugaran liturgi oleh Konsili Vatikan kedua, yang terdapat dalam Missale Romanum 1969. Itu edisi pertama dari Missale Romanum yang kita pakai sekarang, yaitu buku misa yang kita pakai sekarang. Perayaan itu namanya berubah. Perayaannya tidak berubah, tetap 2 Februari, tetap 3 hal yang dirayakan, hanya namanya berubah, yaitu Presentatio Domini. Ada perbedaan. Sebelum Konsili Vatikan kedua, namanya Purificatio Beate Mariae Virginis, penyucian Santa Perawan Maria. Setelah Konsili Vatikan kedua, namanya Presentatio Domini atau penghadiran Tuhan atau persembahan Tuhan. Maksudnya Tuhan Yesus yang dipersembahkan di bait Allah. Mungkin saya menduga, saya belum mengadakan riset yang lebih jauh, mungkin penamanya diubah supaya pesta itu menjadi lebih kristologis. Maksudnya apa? Lebih kristologis
supaya fokusnya lebih pada Tuhan Yesus. Itulah kenapa namanya dinamakan pemugarannya Presentatio Domini. Domini Tuhan yang dimaksud Tuhan Yesus. Maka terjemahan dalam bahasa Indonesia, Yesus dipersembahkan di bait Allah, di bait suci. Supaya lebih kristologis dalam arti fokusnya Tuhan Yesus. Mungkin yang memugar liturgi merasa, loh kok namanya penyucian Bunda Maria, kalau demikian fokusnya Bunda Maria dong. Mungkin ya. Tapi apapun itu, ini dua hal yang sama. Apapun namanya, ini dua hal yang sama karena kita tahu fokus perayaannya memang tiga. Perjumpaan Simeon dengan bayi Yesus, persembahan bayi Yesus, dan penyucian Bunda Maria. Jadi apapun namanya, perayaannya intinya tetap sama. Seperti dalam iklan itu loh, apapun makanannya, minumnya tetap teh sosro. Ini nggak ada endorse ya. Sama, jadi sama. Dan ada sesuatu yang sinambung. Yang sinambung, yang tetap dirayakan meskipun nama berubah adalah pemberkatan lilin, perarakan lilin. Maka sebenarnya Purificatio Beate Maria Virginis ataupun Presentatio Domini, dua hal yang sama yang ada fokus tentang pesta cahaya. Yang menekankan perkataan Simeon karena bisikan Roh Kudus yang menyatakan Kristus adalah terang bangsa-bangsa. Artinya, setelah pemugaran oleh Konsili Vatikan II, pesta cahaya tetap ada. Buku-buku liturgi setelah Konsili Vatikan II, ini saya juga punya, ini Miscela Romanum 1969. Jadi saya punya dua-duanya, sumber-sumbernya ada semua. Yang di tangan kanan saya ini Missale 1962. Yang di tangan kiri warna biru, ini Missale 1969. Jadi aku punya dua-duanya, sumber-sumbernya lengkap semua. Jadi baik Missale Romanum 62 maupun 69 mencantumkan pesta cahaya sebagai hal yang relevan dan sambung dan perlu kita hayati dan kita rayakan. Pesta cahaya itu penting sekali sebagai hal yang sinambung. Maka sayang sekali ketika pesta cahaya itu hilang dari liturgi kita. Jadi pembicaraanku sekarang ini adalah pembicaraan untuk menggali kembali hal yang hilang ini, padahal sangat signifikan. Ayo kita kembalikan lagi. Di luar negeri sudah banyak yang merayakan, tapi di dalam negeri kenapa tidak ada yang merayakan? Parokiku akan merayakannya. 2 Februari 2023 besok persisnya. Paroki Kristus Sang Penabur Subang akan kembali merayakan pesta cahaya, pemberkatan lilin pada hari Presentatio Domini alias Yesus dipersembahkan di bait suci. 40 hari setelah Natal perlu kita rayakan sebagai pesta cahaya. Maka penekanan Kristus sebagai terang bagi bangsa-bangsa menjadi penting mengingat pada Lukas 2 ayat 32 tadi. Terang yang menyatakan kehendak Allah bagi bangsa-bangsa lain. Ayo kita hidupkan kembali. Untuk menghidupkan kembali, kita juga perlu mengetahui tata cara liturginya. Namun jangan khawatir, kalau kamu punya buku-buku liturgi, terutama perayaan liturgi Santo Santa yang ada 3 buku dalam 1 tahun, itu sudah ada tata caranya. Jadi sebenarnya tata caranya sudah dicetak, bukunya sudah diedarkan, paroki-paroki sudah punya. Jadi nggak usah bingung dan nggak usah tanya kepada Rama Bayu bagaimana tata caranya. Jadi sebenarnya tidak perlu menanyakan bagaimana tata caranya, karena bukunya sudah ada. Anda tinggal ke paroki, lihat bukunya sudah ada. Kapan itu ada katekismen, beberapa cukup banyak juga. Tolong tanya Rama bagaimana tata caranya. Saya jawab tidak punya soft copy, karena sudah ada hard copy. Dan saya yakin semua paroki di Indonesia sudah punya. Lihat liturgi 2 Februari, sudah ada. Bahkan sampai pada doa-doa pemberkatan lilin, bahkan sampai pengantar penjelasan mengenai 40 hari setelah Natal, semua ada, lengkap sekali. Maka ini lebih sebagai tuntunan supaya Anda tergambar bagaimana tata caranya. Misa lilin terdiri dari 2 bagian besar, yaitu pertama pemberkatan lilin dan perarakan, yang kedua ekaristi. Kalau mengingat seperti ini, kira-kira gambarannya mirip seperti Minggu Palem. Kira-kira begitu. Minggu Palem dimulai di luar gereja, di lapangan, tempat parkir, dan sebagainya. Lalu ada pemberkatan Palem dan perarakan. Kemudian masuk gereja dengan berarak, lalu dimulailah lanjut dengan ekaristi sampai selesai seperti biasa. Kurang lebih seperti itu. Hanya Palemnya kamu
gambarkan diganti lilin dan terjadi pada sore atau malam hari. Karena kalau pada siang ya tidak seru ya. Karena pestanya kan pesta cahaya. Kalau siang tentu simbolnya tidak berbunyi, maka harus malam setelah jam 6, jam 7 dan seterusnya sehingga nyala lilin itu menjadi berbunyi sebagai pesta cahaya. Jadi gambarannya seperti Minggu Palem, kurang lebih seperti itu. Hanya yang di bawah lilin itu saja. Maka dua bagian ini akan kujelaskan satu persatu. Sekarang kita masuk bagian pertama, pemberkatan lilin dan perarakan. Nomor 1, umat berkumpul di luar gedung gereja dengan memegang lilin tak bernyala. Jadi umat memulai dengan berkumpul di luar gedung gereja. Apa itu di lapangan, apa itu di lapangan parkir, halaman gereja, dan lain sebagainya. Kami nanti di Subang akan berkumpul di Gua Maria. Gua Maria berada di belakang gereja kami. Itu outdoor, di luar ruang. Sehingga umat akan berkumpul di sana dengan masing-masing membawa lilin yang tidak bernyala. Itulah kenapa pengumuman disampaikan, silakan lilin membawa masing-masing. Dan kami umumkan juga di paroki, sebagus-bagusnya lilinnya diberi hiasan, pita, kembang, dan sebagainya supaya tampak cantik. Jadi lilin hias kurang lebih seperti itu. Jadi umat menunggu di luar sudah menggunakan lilin, tapi belum dinyalakan satupun. Yang kedua, imam dan para pelayan lain memasuki tempat perayaan. Jadi masuk ke tempat itu dan imam menggunakan pluviale. Ingat, kalau parokimu punya pluviale, jangan pakai kasula pada saat ini, tapi pakailah pluviale atau kata lainnya korkap. Ini salah satu busana liturgi yang digunakan untuk perarakan. Kalau perarakan yang dipakai bukan kasula, tapi pluviale. Bentuknya seperti apa? Seperti ini. Jadi mirip dengan kasula, tetapi pembelahannya ada di tengah. Kalau kasula pembelahannya di samping, sehingga tangan bisa keluar ke kiri dan ke kanan. Kalau pluviale pembelahannya di tengah, sehingga tangan keluar dari depan. Bentuknya seperti ini. Atau kalau mau lebih jelas, kita lihat gambarnya. Yang sebelah kiri itu tampak dari belakang, yang sebelah kanan itu tampak dari depan. Itulah pluviale. Saya yakin gereja-gereja besar memiliki. Subang sedang diusahakan, tapi kami yakin akan memiliki hari 2 Februari besok. Bahwa perarakan tidak menggunakan kasula, tapi menggunakan korkap alias pluviale. Barangnya seperti ini. Kalau Anda nggak tahu, tinggal nanti tanya pastor paroki, Romo, apakah punya pluviale alias korkap? Oh punya, nanti digunakan. Nomor 3, imam membuka perayaan dengan tanda salib biasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus atau dinyanyikan bebas. Kemudian menjelaskan tentang hari ke-40 setelah Natal. Kabar gembiranya, buku liturgi yang dicetak dalam bahasa Indonesia sudah ada pengantar penjelasan mengenai hari ke-40 setelah Natal. Jadi aku heran sekali, bukunya dicetak, pengantarnya ada, penjelasannya ada, perayaannya tidak pernah ada. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ini benar loh ya. Katekismen harus jadi promotor mengenai misa lilin, ya, karena signifikansinya luar biasa. Selanjutnya, setelah menjelaskan hari ke-40 tadi, kemudian memberkati lilin-lilin. Sekali lagi, dalam buku liturgi bahasa Indonesia sudah ada rumus pemberkatan lilin, dan kubandingkan dengan teks Latin dan Inggris sama persis. Itu ternyata valid, ada, pakailah, tinggal pakai. Sudah disediakan semua, tinggal tahun depan adakan di parokimu. Itu saja. Nomor 5, kemudian imam memerciki lilin-lilin yang dibawa umat tadi dengan air suci. Setelah diperciki, kemudian semua lilin dinyalakan. Perhatikan, kalau semua lilin dinyalakan pada saat malam gelap bagus sekali. Apalagi ini di luar, lalu nanti ada perarakan seperti yang sudah dinyatakan di bagian awal. Lalu ada antifon penyalaan. Kalau dalam bahasa Latin ini sudah ada lagunya, tapi Gregorian dan sulit sekali. Kalau terjemahan bahasa Indonesia, lihatlah Tuhan kita datang dengan kekuasaan untuk menerangi mata hamba-hambanya. Haleluya. Perhatikan menerangi. Ada kata menerangi. Jadi bagian awal sudah ada, kemudian terang. Ada kata terang. Kalau seandainya ini tidak ada, yang bisa, karena lagunya Gregorian, boleh diganti dengan lagu lain, misalnya lagu-lagu yang menyebut terang. Ya, di dalam persiapan di paroki kami memang tidak bisa pakai lagu Gregorian, tidak akan jalan nanti. Kami pakai lagu puji syukur ada. Dalam puji syukur nomor 544 itu ada lagu Oh Yesus Kristus Sang Terang. Jadi boleh.
antifon penyalaan lilin ini atau pemercikan lilin ini dengan menggunakan puji syukur 544, yaitu "Oh Yesus Kristus Sang Terang". Oh Yesus Kristus Sang Terang, gitu loh. Jadi ada kata-kata "Oh Yesus Kristus Sang Terang", maka itu menjadi sesuatu yang bagus. Karena cocok, karena kata terang itu muncul. Sebagus-bagusnya memang menggunakan nyanyian Gregorian, tapi sekarang siapa yang bisa nyanyi Gregorian? Nah, nanti malah macet, kita boleh ganti lagu lain, tapi pokoknya intinya pada ada terang. Nah itu. Selanjutnya, imam memulai perarakan, nanti ada kata-katanya. Semuanya memegang lilin, semua pelayan liturgi, semua umat, semua pegang lilin yang sudah dinyalakan. Kemudian terjadi perarakan lilin, setelah nanti umat berseru, ada ajakannya, ada seruannya, lalu umat mulai berarak diiringi dengan suatu lagu. Lihat bagaimana perarakan masuk seperti itu dengan antifon perarakan yang diambil dari Lukas 2 ayat 29 sampai 32. Sudah ada nyanyiannya bahasa Latin. Kalau mau menyanyikan bagus sekali. Kalau seandainya nanti dari Bandung ada kelompok KOR namanya SCGB, kalau tahun depan mau ke Subang dan nyanyi antifon-antifon ini, ya kami terima, bagus juga. Tapi nanti kami akan mengganti dengan lagu-lagu puji syukur, intinya yang menyatakan Yesus itu sebagai Sang Terang. Tadi kita sudah bahas Lukas 2, di mana Simeon menyatakan Kristus sebagai Sang Terang. Nah, dengan lilin bernyala semuanya memasuki gedung gereja, arak-arakan nanti ya, seperti itu kira-kira. Jadi semua berarak dengan semuanya digelapkan, lampu gereja juga gelap, dan selama perayaan akan gelap, tapi dengan nyala lilin maka menjadi terang semuanya. Pesta cahaya. Aku membayangkan akan indah sekali. Beruntung aku tahun ini akhirnya bisa merayakan. Sebenarnya sudah kira-kira 3-4 tahun lalu aku memikirkan untuk merayakannya, tapi keburu pandemi dan baru punya sekarang kesempatan merayakannya. Kemudian setelah sampai di dalam gereja, imam kemudian melepaskan pluviale tadi, lalu mengenakan kasula. Nah, kemudian bagian ini menjadi bagian selesainya perarakan lilin. Masuk bagian kedua, yaitu Ekaristi. Kenapa harus ganti dengan kasula? Karena pluviale bukan untuk misa. Kalau untuk misa, imam menggunakan kasula. Tentu kalau kasula, kamu sudah tahulah bentuknya seperti apa. Kalau kasula banyak orang tahu, meskipun banyak orang menyebutnya jubah. Wah, jubahnya Romo bagus, bukan jubah, itu kasula. Kalau jubah itu yang di dalam warna hitam. Kalau ditutup dengan yang warna putih itu namanya alba. Yang ada lengannya itu alba. Paling luar, seperti mantol atau ponco itu namanya kasula. Itulah busana liturgi untuk misa. Maka setelah pluviale dilepas, kemudian kasula dikenakan karena akan mengadakan misa. Dengan pelepasan pluviale itu, maka selesai sudah bagian pertama, yaitu perarakan lilin. Maka kita masuk bagian yang kedua, yaitu bagian Ekaristi. Setelah menggunakan kasula dan ditunggu dulu sampai umat masuk semuanya ke dalam gereja, karena imam kan bagian paling depan, maka imam harus nunggu dulu. Dengan demikian KOR juga harus tahu diri, paduan suara, nyanyi terus sampai semua umat benar-benar berada dalam gereja, artinya siap untuk melanjutkan perayaan misa. Kalau semua sudah siap, imam pakai kasula, semua umat di dalam gereja dengan masih menggunakan lilin yang bernyala, kemuliaan dinyanyikan. Kemuliaannya bebas apapun, semoga bisa nyanyi yang meriah, misalnya Laudasion yang gampang tapi cukup meriah, ya boleh ya. Apapun itu pokoknya meriah, tapi yang penting kompak. Jadi jangan terlalu sulit lagunya, umat bisa nyanyi sehingga ada kemeriahan. Setelah itu, Ekaristi berlangsung seperti pada umumnya sebenarnya. Bagian terakhir catatan yang cukup penting juga, yaitu kapan lilin-lilin dinyalakan. Secara tradisional, lilin dinyalakan 3 kali di dalam misa lilin. Yang pertama awal, yang tadi setelah diberkati, kemudian lilin dibawa perarakan, terus bernyala sampai pada kolekta. Jadi pada saat kemuliaan tetap bernyala, pada saat kolekta, yaitu Romo mengajak marilah berdoa, ketika imam marilah berdoa, lalu ada doa kolekta itu ya, marilah kita berdoa, ya Allah, dan seterusnya, itu doa kolekta. Kemudian dengan pengantar artis dan seterusnya, lalu umat menjawab amin. Nah, setelah umat menjawab amin, kemudian lilin dimatikan, duduk mendengarkan bacaan pertama dan seterusnya.
Tapi kemudian pada saat bacaan Injil itu lilin dinyalakan. Bagusnya Miss Dinar atau pelayan sudah menyalakan lilin umat pada saat haleluya, sehingga persiapan. Sehingga pada saat pembacaan Injil, semua umat sudah membawa lilin yang bernyala. Kenapa kok pembacaan Injil itu dinyalakan lilin? Karena ingat tadi, Injilnya akan berbunyi terang. Kristus terang. Jadi pembacaan Injil itu dinyatakan di dalam pesta cahaya terang. Kata terang itu diwujudkan dengan terangnya lilin. Setelah bacaan Injil selesai, lilin dimatikan kembali. Kemudian yang ketiga dari kudus. Jadi mulai privasi, Tuhan bersamamu. Bagusnya sudah mulai dinyalakan kembali. Sehingga pada saat kudus, kemudian doa syukur agung, sampai pada komuni, itu lilin masih bernyala. Sebenarnya 3 kali itu. Tapi di Subang, untuk alasan teknis, bagian yang ketiga tidak kami nyalakan. Hanya dinyalakan 2 kali, awal sampai kolekta dan pada saat pembacaan Injil. Mungkin tahun depan kami pikirin lagi teknisnya bagaimana, supaya pada saat kudus dan komuni sudah dinyalakan. Tapi untuk sementara, kami di Subang hari besok menyalakan masih 2 kali. Tapi memang secara tradisional 3 kali dinyalakan. Demikian pembahasan mengenai misa lilin, mulai dari landasan Alkitabiahnya, kemudian sudah kita bahas makna terang di sana muncul, tata cara liturginya, sampai bagian terakhir, berapa kali lilin dinyalakan. Semoga tahun depan di parokimu sudah ada misa lilin alias misa terang, alias misa cahaya. Ayo Katekizens berjuang untuk mempopulerkan, berjuang supaya ada di tempatmu masing-masing. Karena signifikansinya, makna pentingnya menghubungkan Natal dan Paskah. Semoga menjadi bahan yang menarik untuk permenungan. Shalom Alaikum.